Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bara. Nah, pada kesempatan kali ini, tetap di istilah dalam trading forex, saya akan menjelaskan tentang leverage. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang lot dan margin, hari ini materi kita tentang leverage. Tidak lupa, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Bara Education ini. Nah, karena apa? Di dalamnya nanti teman-teman akan mendapatkan edukasi tentang seputar financial market. Jadi teman-teman yang belajar forex, trading, saham, silahkan subscribe. Nanti banyak informasi tentang dunia financial market di channel Bara. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke materi. Nah, yang pertama adalah leverage. Leverage kalau secara bahasa itu adalah rasio perkalian yang digunakan dalam menentukan nilai kontrak dalam forex. Leverage yang umum saat ini adalah 100, 200, 500, 1000, 1 banding gitu ya maksudnya ya. Hingga ada yang maksimal, saya pernah dengar itu sampai 1 banding 2000. Maksudnya seperti apa sih ini leverage? Leverage itu begini. Oke, jadi contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman punya uang 10 juta. Teman-teman jika di dunia nyata, itu ya cuman bisa memanfaatkan uang ya 10 juta itu yang kita kelola. Tapi apabila pada forex menggunakan leverage, jadi teman-teman bisa mengelola aset modal dengan nilai berkali lipat-lipatnya, itu tergantung dari leverage yang digunakan. Jadi bisa lebih cepat untung dan juga bisa lebih cepat rugi. Contoh mudahnya seperti ini. Ini saya berikan contoh mudahnya ya, seperti di dunia nyata ya. Teman-teman punya uang 10 juta. Ini bukan di forex, ini di dunia nyata yang simple, contoh simple. Duit 10 juta ini teman-teman belikan emas. Katakanlah harga emas sekarang 1 gramnya 1 juta, misalkan 1 juta per gram. Dari uang 10 juta, teman-teman dapat emas 10 gram. Emas 10 gram ini teman-teman gadaikan. Gade ya, bukan jual ya. Kalau gade kan masih hak milik kita, masih punya kita. Ke pegadaian dapatlah uang 9 juta. Uang 9 juta ini buat teman-teman belikan emas lagi. Dapat 9 gram. Emas yang 9 gram teman-teman gadaikan lagi ke pegadaian. Gitu terus sampai teman-teman cuma punya emas 2 gram, teman-teman gadaikan, teman-teman akhirnya dapatkan uang 1 juta dari pegadaian. Misalnya seperti itu. Kemudian selang 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 bulan, harga emas naik. Per gramnya yang awalnya tadi kita beli 1 gramnya 1 juta, naik jadi 1 juta 200. Nah, naik kan? Uang 1 juta yang jadi jaminan tadi 2 gram emas di pegadaian, kita kembalikanlah ke pegadaian. 1 juta kita kembalikan ke pegadaian, kita dapat emas 2 gram. Kita jual lah emas 2 gram itu, kita dapat uang 2.400.000. Yang 400 adalah profit kita, yang 2 juta kita berikan ke pegadaian lagi untuk menebus emas yang 3 gram. Pada saat dapat emas 3 gram, kita jual, kita dapat uang 3.600.000. Begitulah seterusnya sampai yang awal tadi emas 10 gram kita ambil dan kita jual, kita dapat uang 12 juta. Kebayang kan? Hanya dengan uang 10 juta, kalau kita normal-normal saja, kita cuma seolah-olah bermain dengan 10 gram emas. Tapi pada saat kita menggunakan leverage, kita bisa seolah-olah bermain atau memiliki aset 55 gram emas. Oke, masuk. Itulah salah satu contoh leverage. Jadi tadi contoh saya adalah pada saat harga emas naik.
Tapi sebaliknya pada saat emas turun, resiko kita atau kerugian kita juga berlipat-lipat. Itulah leverage. Leverage banyak positifnya, besar resikonya. Jadi memang benar-benar kita harus maintain. Kita harus memanfaatkan leverage ini secara hati-hati agar kita manage profitnya untuk kita, yang positif untuk kita, yang negatif jangan sampai kena kita. Oke ya. Kalau pada forex kita sudah nggak perlu repot-repot ke pegadaian jual beli lagi emas, tidak perlu, karena kalau dalam forex yang dijaminkan atau modal kita itu yang dijaminkan bukan dari nilai kontrak total uangnya, tapi resikonya. Jadi misalkan kita punya uang 10 juta, seolah-olah kita bermain menggunakan 100.000 dolar. Pada saat harga turun, ternyata itu nilainya lebih dari 10 juta, maka modal kita akan habis. Itulah yang dimaksudkan dijaminkan resikonya ya. Itu tentang margin, itu juga lot juga belajar dulu. Kalau memang belum paham silahkan lihat di video sebelum ini. Oke. Nah, contoh perhitungan leverage itu seperti apa? Contohnya kita ada persoalan seperti ini. Kita buka posisi pada USD DR. Lot sebesar 1, kontrak mini ya. Bagi yang belum tahu kontrak mini itu apa, silahkan lihat di video tentang lot di video sebelumnya. Leverage-nya seolah-olah adalah 1:200. Maka margin yang diperlukan adalah, rumusnya adalah 1 lot banding 200 dikali dengan 10.000 sama dengan 50 dolar USD. 10.000 itu apa? 10.000 itu adalah ukuran 1 lot kontrak mini ya. Ada kontrak standar, ada kontrak mini. Kalau belum tahu, lihat video sebelumnya lagi yang tentang lot. Kenapa kok kita pakai kontrak mini, kenapa kok kita tidak pakai kontrak standar pada forex saat ini. Jadi seolah-olah seperti ini. Uang kita cuma 50 dolar, tapi kita bisa seolah-olah memanfaatkan aset sebesar 10.000 dolar. Bayangkan, seberapa besar pada saat analisa kita tepat, seberapa besar profit kita akan cepat naik atau uang kita akan cepat bertambah. Tapi pada saat analisa kita salah, harganya turun, itu juga akan cepat habis uang kita. Dan semakin besar leverage, itu semakin kecil modal yang kita butuhkan untuk bermain dengan nominal yang semakin besar. Jadi semakin besar leverage, semakin hati-hati teman-teman. Apakah itu bisa makin cepat kaya? Bisa. Tapi kalau teman-teman memang sudah mengerti cara belajarnya, cara menggunakan teknik-tekniknya. Kalau masih belajar, teman-teman, leverage-nya saya sarankan sekecil mungkin, seminimal mungkin 1:100 pun nggak apa-apa. Kalau teman-teman trading saham, itu 1:1 tanpa leverage, aman. Bahkan harga turun, dibiarkan aja, nggak ada masalah. Nanti 2-3 tahun lagi kalau beruntung ya harga naik, ya kita profit. Tapi kalau pada forex, harga turun, kita harus cepat bertindak. Kita harus sudah punya trading plan. Apa yang harus akan dilakukan, atau keputusan apa yang diambil, itu sudah ada sebelum kita memutuskan open order. Itu ya, jadi untuk leverage hari ini cukup. Jadi kalau teman-teman masih bingung, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kita diskusi sama-sama di situ.
Satu lagi, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel saya. Oke, mungkin itu dulu hari ini dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.